Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Mulyani dengan NPM 1022104 kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan kembali materi pertemuan 1 sampai 6 di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan di materi 1. Ta'rifatul Quran. Al-Quran secara terminologi adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 5 unsur definisi, yaitu 1. Sebagai kalam Allah, 2. Sebagai mukjizat, 3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, 4. Diriwayatkan secara mutawatir, 5. Membacanya adalah ibadah. Al-Quran telah menantang manusia untuk menandingi Al-Quran dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu ada menantang mereka manusia dan jin untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ini tertera dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lain ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Tahap kedua yaitu menantang mereka dengan 10 surat saja dari Al-Quran. Quran Surat Al-Hud ayat 13-14, yang artinya, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran, yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka, jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Quran Surat Al-Hud ayat 13-14. Tahap 3 yaitu menantang mereka dengan 1 surat saja dari Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23-24, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ta'rifatul Quran secara mutawatir adalah pengetahuan yang disampaikan dengan penjagaan yang ketat dari generasi ke generasi lain dan diakui secara luas. Ada beberapa cara baca Al-Quran secara mutawatir dan metode periwayatan seperti yang tertera di layar. Di sini juga dijelaskan mengenai unsur pemeliharaan Al-Quran dan pentingnya membaca Al-Quran secara mutawatir. Selanjutnya yaitu ada nama-nama Al-Quran seperti yang sudah tidak asing lagi didengar oleh kita semua. Nama-nama ini adalah nama-nama Asmaul Quran. Yang pertama yaitu ada Al-Kitab yang artinya buku, berarti tertulis atau yang ditulis. Al-Huda, petunjuk. Ar-Rahmah, rahmat. An-Nur, cahaya. Ar-Ruh, ruh. Asy-Syifa, obat. Al-Haq, kebenaran. Al-Bayan, penerang. Al-Maudah, pelajaran. Dan Al-Busyra, berita gembira, serta Az-Zikir, pengingat. Mungkin nama-nama itu sudah tidak asing lagi didengar oleh kita dan kita sudah mengetahui bahwa itu adalah nama-nama Asmaul Quran. Al-Quran memiliki fungsi yaitu sebagai kitab berita dan kabar, kitab hukum dan aturan, kitab jihad, kitab tarbiyah, pedoman hidup, ilmu pengetahuan. Wah, meluas sekali ya fungsi dan ajaran Al-Quran ini. Selain mengimani Al-Quran, kita pun harus memiliki hubungan erat dengan Al-Quran, yaitu dengan belajar dan mengajarkan serta membacanya, memahami dan mentadaburi isinya, melaksanakan, menghafalkan, dan memeliharanya.
Yang terakhir ada tuntutan iman kepada Al-Quran, antara lain seperti yang tertera di layar. Alhamdulillah, pengulasan bahasan pertemuan 1-6 telah selesai. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan waktu dalam penjelasan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua, dan sekaligus Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi kita yang menjaga dan memeliharanya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.